Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua untuk hari ini. Hari ini tanggal 23 Januari tahun 2022. Seperti biasanya setiap harinya kita merayakan hari Santo dan Santa. Nah, di hari Minggu ini kita merayakan sekaligus ada 4 Santo dan Santa. Yang pertama adalah Santo Andreas Chonghua-kyung. Yang kedua, Santa Emerentiana. Yang ketiga, Santo Ildefonsus. Dan yang keempat, Santo Yohanes Penderma. Nah, di hari Minggu ini kita akan membahas tentang Santo Ildefonsus. Nah, beginilah ceritanya yang akan saya bacakan hari ini. Dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Santo Ildefonsus, uskup dan pengaku iman. Sebagai seorang pemuda turunan bangsawan, Ildefonsus memiliki banyak harta kekayaan dan dihormati masyarakat. Kehidupannya dihiasi dengan kesenang-senangan duniawi bersama dengan kawan-kawannya. Meskipun demikian, Tuhan mempunyai suatu rencana khusus atas dirinya. Atas rahmat Allah, Ildefonsus mencoba merubah cara hidupnya. Ia meninggalkan segala kefanaan duniawinya lalu mengikuti Yesus. Kemudian ia mengajukan permohonan kepada pimpinan sebuah biara dekat Toledo, Spanyol, untuk menjadi seorang biarawan. Permohonannya diterima. Sejak itu, ia mulai menjalani sebuah corak hidup yang baru, yang bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Perkembangan hidup rohani menjadi perhatiannya yang paling utama. Devosi kepada Bunda Maria merupakan kecintaannya. Ia kemudian dipilih menjadi abbas biara itu. Sebagai pemimpin biara, Ildefonsus mengerahkan seluruh perhatiannya dan dayanya demi kemajuan biaranya. Dengan bijaksana dan pandangan-pandangan yang baik, ia mampu melawan ajaran yang tidak benar. Pernah ia menulis sebuah buku untuk melawan ajaran sesat yang menyangkal keperawanan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Pada tahun 657, ia diangkat menjadi uskup agung kota Toledo. Dengan bijaksana, ia memimpin umatnya. Devosi kepada Bunda Maria yang menjadi kecintaannya merambat luas menjadi devosi seluruh umatnya. Bahkan atas anjurannya di seluruh kerajaan Spanyol, devosi kepada Maria menjadi suatu ibadat nasional. Bunda Maria pernah menampakkan dirinya kepadanya pada waktu ia sedang merayakan misa pada pesta Bunda Maria, menerima kabar gembira dan mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasanya untuk membela kehormatannya. Ildefonsus meninggal dunia pada tahun 667. Nah, jadi begitulah
cerita singkat tentang Santo Ildefonsus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dirahmati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita sebagai umat pilihan Allah, umat ciptaan Allah, setiap kita itu mempunyai misi hidup masing-masing. Kita dilahirkan itu suci, murni, dan kita tidak tahu tujuan hidup kita ke depannya itu bagaimana. Tapi bagi kita yang betul-betul percaya akan kuasa Tuhan akan menyelamatkan kita walaupun bagaimana keadaan kita pada waktu itu, Tuhan akan senantiasa menunjukkan jalannya sesuai dengan kehendaknya. Kita hanya mengikutinya saja. Seperti Santo Ildefonsus ini, di masa mudanya dia hidup bermewah-mewahan, terlena oleh kesenangan duniawi. Cuman di situ Tuhan punya maksud dan tujuan. Karena hidup di atas duniawi itu adalah fana. Semuanya adalah tipuan untuk menghambat kita kepada Tuhan. Nah, di sini di waktu ia membukakan dirinya akan kecintaannya kepada Bunda Maria, di situ dia meninggalkan semua harta kekayaannya dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita sebagai manusia, umat pilihan Tuhan, kita diminta untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia. Nah, di sini saya akan memberikan suatu pencerahan, karena dunia itu adalah tipuan untuk menghambat kita menuju tempat yang seharusnya nanti kita tuju, yaitu sorga. Hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Sudahlah kita memikirkan hal-hal dunia melalui pangkat, melalui kekayaan, melalui kekuasaan, apapun itu bentuknya itu hanyalah tipuan. Mintalah rahmat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita diteguhkan dan tetap hidup di jalan yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dicintai oleh Tuhan kita, sekian dulu untuk renungan hari Minggu ini tentang Santo. Besok kita ketemu lagi seperti biasanya, kita akan merayakan setiap hari Hari Santo dan Santa, juga membaca bacaan liturgi. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.